Atlet prajurit Nanggala Yonif 6 Marinir raih medali emas SEA Games 2021 di Vietnam. Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-68 tahun 2018 menggelar kirap kota dalam rangka Laksita Nusantara 42 tahun 2022. Bijaklah dalam bersikap dan amalkanlah butir-butir sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kami mewakili kru Jejam TV mengucapkan selamat hari lahir Pancasila. Ya netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Uli dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam Live News edisi 1 Juni 2022, tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Atlet prajurit Nanggala Yonif 6 Marinir raih medali emas SEA Games 2021 di Vietnam. Kabar baik datang dari Vietnam. Prajurit Marinir Nanggala Yonif 6 Marinir mempersembahkan medali emas untuk Indonesia pada ajang SEA Games 2021 cabang olahraga dayung rowing yang diselenggarakan di Vietnam. Komandan Batalion Infanteri 6 Marinir Mayor Marinir Rismanto Manurung memimpin penyambutan kedatangan atlet prajurit Nanggala Yonif 6 Marinir tersebut di lapangan apel Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Sebagai wujud kebanggaan dan bentuk apresiasi, dan Yonif 6 Marinir memberikan piagam penghargaan kehormatan kepada Kopda Marinir Jeffrey Ardianto, salah satu atlet yang tergabung dalam kontingen Indonesia cabang olahraga dayung rowing. Koarmada 2 terjunkan 3 kapal perang dan 550 prajurit amankan GPDRR di Bali. Indonesia merupakan negara maritim. Guna memperkuat pengamanan laut, Komando Armada 2 laksanakan Global Platform for Disaster Risk Reduction yang diikuti oleh 550 prajurit dengan menerjunkan 3 kapal perang, diantaranya KRI Keris 624, KRI Sultan Hasanuddin 366, KRI Surabaya 591, helikopter, serta Sea Rider di perairan Bali. Sementara itu, Panglima Koarmada 2 Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto memerintahkan bagi seluruh prajurit yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Laut GPDRR melaksanakan tugas dengan baik serta melaksanakan pengamanan di wilayah pelabuhan dari berbagai gangguan. Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-68 tahun 2018 menggelar kirap kota dalam rangka Laksita Nusantara 42 tahun 2022. Taruna Akademi Angkatan Laut yang tergabung dalam Laksita Nusantara 42 tahun 2022 merupakan satuan latihan 2 hiu yang terdiri dari 4 kompi gabungan Akademi TNI Polri, IPDN, serta perwakilan mahasiswa NTB menggelar kirap kota dengan menampilkan genderang suling serta tarian gendang belek yang diikuti oleh beberapa pelajar dari Lombok Timur NTB. Adapun tujuan dari kegiatan adalah mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang didapat selama menempuh pendidikan di lembaga pendidikan. Kegiatan ini diakhiri dengan display drum band gabungan yang menampilkan beberapa formasi, diantaranya dengan formasi T, formasi LT, serta menampilkan formasi 5 Banjar yang dari masing-masing formasi tersebut memiliki arti penting bagi seorang taruna. 113 pelajar sekolah Darul Hikam ikuti program Worship Tour ke KRI Teluk Palu 523. Wisata edukasi merupakan kegiatan berlibur yang dipadukan dengan konsep pembelajaran yang digagas Komando Lintas Laut Militer. Sempat dihentikan akibat pandemi COVID-19, program wisata edukasi kembali dibuka dengan menerima kunjungan 113 pelajar SMP dan SMA Darul Hikam Integrated School, Bandung Barat untuk berkunjung ke kapal perang Teluk Palu 523 yang bersandar di dermaga Mako Kolin Lamil, Jakarta Utara. Kegiatan yang diikuti dengan semangat dan antusias ini merupakan bentuk publikasi TNI Angkatan Laut dengan harapan masyarakat lebih mengenal TNI Angkatan Laut beserta alutsista yang dimiliki serta bisa mendapatkan tambahan pengetahuan dapatkan setelah berkunjung ke Kolin Lamil. Pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Sumawe menerima kunjungan kerja Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan.
Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan Laksamana Pertama TNI Johannes Janarko Wibowo melaksanakan pengecekan alutsista yang berada di Pos Mat Langsa, jajaran Pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Sumawe guna mendukung pencegahan terhadap tindak kejahatan di laut. Dalam kegiatan ini, Lantamal 1 Belawan juga melakukan peninjauan lahan yang akan diserahkan dari pemerintah Kota Lok Sumawe untuk pembangunan pos TNI Angkatan Laut, sehingga diharapkan TNI Angkatan Laut menjaga serta mengamankan kawasan terdekat, khususnya perairan Selat Malaka yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sementara itu dari Aceh Utara, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Sumawe menyambut kedatangan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan beserta rombongan guna meninjau beberapa sarana dan prasarana yang ada di Makolan Lok Sumawe. Komandan Lantamal 1 Belawan juga melaksanakan panen budidaya udang faname binaan prajurit Lanal Lok Sumawe yang dilaksanakan di Desa Blang Lancang, Lok Sumawe, Aceh. Dengan adanya panen ini diharapkan Babin Potmar Lanal Lok Sumawe mampu menguasai cara budidaya udang faname sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Saya Uli beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya Indonesia maju, Jalas Veva Jaya Mahe justru di laut kita aja ya. Terima kasih dan sampai jumpa.